Assalamualaikum, selamat datang di Tausiah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tentang fi'il madi wazan yang ketiga, yaitu wazan fa'ula. Pada video kita kali ini, kita coba akan memahami wazan fa'ula lewat contoh-contoh yang ada di dalam ayat. Saya akan coba mengambil satu ayat di surat At-Toha ayat 20. Di sana nanti kita akan coba mencari mana lafaz yang dia serupa dengan wazan yang ketiga, yaitu wazan fa'ula. Di surat Toha ayat 20, mari kita perhatikan. Surat Toha ayat 20 berbunyi, Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dari contoh ayat ini, kira-kira mana lafaz yang dia serupa dengan wazan fa'ula? Mari kita lihat. Di ayat ini terdapat lafaz basurtu. Lafaz basurtu ini merupakan contoh dari wazan yang ketiga, yaitu wazan fa'ultu. Ya. Kita lihat ya. Basur serupa dengan fa'ul. Mari kita lihat. Huruf ba-nya berbaris fathah. Lihat wazannya, fa-nya juga berbaris fathah. Kemudian kita lihat lagi huruf shad-nya berbaris doma. Pada wazannya ain-nya juga berbaris doma. Kemudian ro-nya berbaris sukun, lam-nya juga berbaris sukun. Kemudian huruf terakhirnya adalah tu. Ya. Pada wazannya juga terdapat huruf tu. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwasanya kata basurtu ini tergolong fi'il madi, serupa dengan wazan fa'ultu, di mana di dalam kata basurtu ini terdapat dhamir ana, yang artinya saya. Saya di sini merupakan kata ganti untuk siapa? Untuk Samiri. Ya. Jadi inilah dia contoh dari wazan fa'ultu. Ya, fa'ultu itu merupakan perubahan yang ke-13 dari wazan fa'ula. Fa'ula, fa'ula, fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna. Fa'ulta, fa'ultuma, fa'ultum, fa'ulti, fa'ultuma, fa'ultunna, fa'ultu, baru fa'alna. Jadi fa'ultu ini merupakan perubahan yang ke-13 dari wazan fa'ula. Ya. Makanya saya katakan pada video sebelumnya, kita harus menghafal. Ya. Wazan-wazan yang sudah kita pelajari itu harus kita hafal supaya kita cepat ataupun mudah memahami setiap contoh yang ada pada
ayat-ayat yang kita sedang pelajari. Jadi kalau kita hafal, kita mudah memahami dan mengetahui ini adalah fi'il madi dari wazan fa'ulat. Fa'ultu. Basurtu serupa dengan fa'ultu. Jadi kita mudah memahaminya kalau kita hafal. Tapi kalau seandainya kita tidak hafal, ya memang sulit lah. Makanya saya anjurkan kepada saudara-saudaraku semua, cobalah untuk menghafal, ya. Cobalah kita belajar menyukai bahasa ini, ya. Kalau kita sudah suka, kita akan dimudahkan, ya. Bukan hanya bahasa Arab, pelajaran-pelajaran yang lain pun, kalau kita suka, kita akan mudah mempelajarinya. Tapi kalau kita sudah tidak suka, ya memang agak repot kita untuk memahami contoh-contoh yang ada. Nah, jadi itu ya. Kemudian, selain lafaz basurtu, adakah contoh fi'il madi lagi di ayat ini? Ada. Lafaz kola juga termasuk fi'il madi, ya. Cuma lafaz kola ini dia dari wazan fa'ala, dia dibina dari mu'tal ajwaf, ya. Kola ini serupa timbangan fa'ala, namun dia dibina dari mu'tal ajwaf. Kenapa? Karena kola ini aslinya adalah qawala. Seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, ya. Namun ini saya ulang kembali supaya ingat kembali. Kola aslinya adalah qawala. Ada huruf waw di tengah-tengah ini. Waw di sini adalah huruf ilat. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, huruf waw ini bisa berubah menjadi alif apabila huruf sebelumnya berbaris fathah. Makanya dengan kaidah yang sudah ditentukan, maka waw bisa berubah menjadi alif, akhirnya menjadilah dia kola. Jadi qawala ini serupa dengan timbangan fa'ala, ya. Jadi qawala ini serupa dengan timbangan fa'ala. Dengan kata lain, kata kola serupa dengan timbangan fa'ala. Oke, paham ya? Di dalam kata kola ataupun qawala ini terdapat dhamir huwa. Artinya dia laki-laki. Siapa ini yang berkata? Yaitu Samiri. Jadi Samiri berkata, basurtu, aku telah melihat. Ya. Karena dia bentuknya fi'il madi, jadi apa yang sudah dia lihat itu sudah menjadi pandangan buat dirinya. Nah, jadi yang sudah dia lihat itu menjadi pandangan ideologi pada dirinya. Kemudian yang selanjutnya ada lafaz qobatu, ya. Qobatu juga termasuk fi'il madi, ya. Fi'il madi dari timbangan fa'altu. Ya. Qobatu. Ini juga termasuk fi'il madi. Dia serupa dengan fa'altu. Lihat, qafnya berbaris fathah. Fa pada wazan ini juga berbaris fathah. Ba-nya berbaris fathah. Ain pada wazan ini berbaris fathah. Kemudian dotnya berbaris sukun. Lamnya juga berbaris sukun. Kemudian terakhir ada huruf tu-nya. Berarti menunjukkan di dalam
wazan fa'altu ini terdapat domir ana. Di dalam kata qobatu juga terdapat domir ana. Ya, qobatu ini artinya aku melontarkan, melemparkan, ya, menyampaikan, mengungkapkan. Nah, itulah dia makna qobatu. Kemudian adakah lagi fi'il madhi ini? Ada. Apa itu? Di sini ada kalimat nabastu. Nabastu serupa dengan fa'altu. Ya. Jadi kalau semuanya sudah sama, barisnya sudah sama, ya, maka kita bisa memastikan bahwasannya ini adalah fi'il madhi. Ya, kalau barisnya sudah sama semuanya, maka bisa kita pastikan ini adalah fi'il madhi. Kemudian ada lagi fi'il madhi dia ini ada. Lafaz apa itu? Lafaz sawwala. Sawwala. Namun lafaz sawwala ini wazannya belum kita pelajari ya, saudaraku. Nanti akan kita pelajari. Namun ini sekedar info saja bahwasannya kata sawwala ini merupakan fi'il madhi, dia serupa dengan timbangan fa'alat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita pelajari lagi. Jadi sawwalat dia serupa dengan timbangan fa'alat. Ya, di dalamnya terdapat domir hiya. Di dalam kata fa'alat ini terdapat domir hiya. Ya, yang artinya dia. Ya, dia dalam burung perempuan. Ya, kata ganti untuk apa? Hiyanya sini kata ganti untuk nafsi. Ya, jadi yang bersawalah di sini, adalah nafsnya. Nafsi samiri. Oke. Jadi dari ayat ini, dari contoh ayat ini sudah jelas ya, sudah saya terangkan. Namun apabila masih ada yang belum jelas dari contoh yang saya terangkan ini, bisa saja untuk dipertanyakan. Silahkan komentar pada kolom komentar pada video kita kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, maka silahkan untuk bertanya dan saya insya Allah akan jawab. Ya, bila sudah terpahami maka kita tutup ya kajian kita pada kali ini. Kita sudahi dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.